Halo again, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini tempat-tempat akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to subscribe this channel. Don't forget to leave a thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas dalam video ini. Teman-teman, baru aja saya update 1 menit yang lalu ngebahas tentang tapering. Saya pengen kasih update lagi teman-teman. Tapi kali ini kita akan fokus bahas tentang technical analysis untuk Bitcoin. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam chart price action-nya. Jadi teman-teman, untuk kondisi Bitcoin, sebenarnya saya akan bahas sederhana aja ya. Teman-teman pastinya tahu beberapa hari lalu kita udah bahas kondisi Bitcoin step by step sesederhana mungkin sampai teman-teman akhirnya harusnya sih ya punya gambaran terhadap kondisi yang berpotensi terjadi terhadap si Bitcoin. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita ngelihat secara garis besar, ini overall adalah proses impulsif. Ya, proses impulsive move. Artinya Bitcoin memang siap untuk rally kembali. Seharusnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah proses korektifnya dia. Dan diekspektasikan korektifnya itu bisa sampai ke $40.000, teman-teman. Tapi memang kita sudah bicarakan soal hal ini berkali-kali. Ketika kita banyak mengekspektasi kondisi market bisa berhenti di satu titik tertentu, artinya kan banyak banget nih yang menjaring di harga tersebut. Nah, ketika mereka pasang jaring, hanya ada dua kemungkinan teman-teman. Either marketnya nggak nyampe jaring terus dia mantul, atau marketnya nyampe jaring, ordernya ke entry, tapi jaringnya tembus, teman-teman. Nah, itulah sebenarnya kondisi kenapa saya memutuskan tadi penting banget nih untuk ngebahas tentang si tapering ini. Jadi, teman-teman harus punya persiapan at least before kalian menentukan apakah kalian akan pasang jaring di harga-harga tertentu. Istilahnya seperti itu, teman-teman. Nah, secara price action, kita akan bahas dari candlestick-nya dulu teman-teman, dan juga dari exponential moving average sendiri. Kita bisa lihat teman-teman ya, bear cross sudah terjadi. Memang posisi saat ini kita sedikit overextend ya. Kita bisa lihat posisi exponential moving average 21-nya terhadap si harga itu masih lumayan jauh dan berjarak teman-teman. Hal ini biasanya bisa memicu kripto itu atau sebuah market itu testing atau setidaknya mencoba untuk mengkonfirmasi dulu apakah si exponential moving average 21 ini benar-benar bisa dijadikan sebagai dia punya key support, key resistance gitu ya. Karena kalau misalnya terpantul berikutnya, berarti kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa exponential moving average 21-nya itu benar-benar mengkonfirmasikan key resistance yang baru untuk kondisi si Bitcoin. Nah, secara pergerakan hari ini sebenarnya ini cukup menarik teman-teman. Kita ngelihat di hari Sabtu ini, Bitcoin itu mendapatkan koreksi yang cukup signifikan setelah semalam atau kemarin itu sempat naik sampai $50.000, habis itu dibanting lagi dan kalian lihat ya, ngebentuk tail yang sangat panjang pada time frame daily. Sebenarnya ini harusnya sih nggak terlalu bagus untuk kondisi suatu market ya, kalau misalkan dia tailnya panjang ke atas gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara tailnya panjang ke bawah, itu baru lebih mantep teman-teman. Ibaratnya kalian bayangin nih, ada trader yang nge-sell sangat signifikan, ngebawa marketnya turun jauh, tapi kemudian ada yang serok dari bawah, sehingga marketnya itu balik arah, dan akhirnya close candle-nya itu hanya kotak kecil, seperti either itu kalian bisa bilang hammer atau shooting star gitu. Nah, mungkin bagi sebagian orang akan bilang ini adalah inverted hammer, which means terjadi di bagian bawah daripada si suatu market ya. Kalau kalian search, itu kurang lebih gambarannya seperti ini, inverted hammer candlestick ya. Nah, make sure dulu teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, inverted hammer itu terjadi dengan kondisi di bawah daripada suatu trend. Dan biasanya memberikan indikasi untuk market itu bisa ter-rebound teman-teman ya. Jadi inverted hammer sebetulnya itu merupakan reversal pattern atau bullish reversal pattern, dan konfirmasinya itu tergantung dari closing candle hari ini. Karena kalau closing candle-nya seperti ini, kalian bisa tambahkan lagi satu skenario yang saya cukup sering bahas harusnya di YouTube channel saya, yaitu Three River Morningstar teman-teman ya. Sebenarnya Three River Morningstar itu dia punya bagian bawahnya, kalau kalian lihat itu seperti kotak kecil atau membutut panjang dan lain sebagainya. Tapi pada intinya seperti yang saya jelaskan di video yang lalu, bahwa Three River Morningstar itu merepresentasikan indecisive decision yang dilakukan oleh sellers. Jadi kalau kalian lihat nih, kalian bayangin ya, setelah seller yang sangat signifikan ngebawa marketnya turun, lalu at some point sellers itu mulai galau,
dan akhirnya dikonfirmasi dengan bullish atau buyers yang masuk kembali ke market sehingga menyebabkan kondisi market itu bisa terjadi reversal gitu. Istilahnya kayak seller and then galau lalu di take control sama si buyernya. Jadi kayak istilahnya kayak berubah arah gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami filosofi di balik sebuah chart pattern atau candlestick pattern. Bukan cuma sekedar kita keluar candlestick kayak gini artinya dia bisa berbalik arah gitu. Dan kita juga harus tahu teman-teman, ada beberapa hal yang tentunya menjadi faktor pendukung, seperti misalkan contoh pelemahan tren. Misalkan contoh nih ya, kita ngelihat turun terakhir sangat signifikan, lalu turun yang berikutnya itu nggak terlalu signifikan, lalu dia terrebound. Kalau misalnya dia bisa rebound 100%, itu kan berarti engulfing candlestick pattern, dan itu bisa aja terjadi pada time frame weekly-nya dia gitu kan, kurang lebihnya. Tapi kan kalau misalnya weekly-nya dia kayak gini aja, artinya dia doji di time frame weekly itu udah bagus banget teman-teman, bisa menjadi satu indikasi kondisi di mana market itu sudah mulai indecisive ya terhadap penurunan terakhirnya. Tapi balik lagi memang sih ya dampak wait and see juga ya. Jadi nggak banyak orang nge-sell, nggak banyak orang nge-buy juga di harga-harga Bitcoin kisaran 48.000 dolar ini. Nah, jadi maksudnya saya ngomongin apa sih gitu. Intinya gini teman-teman ya, sekilas kita ngelihat ada potensi Bitcoin itu bisa terreversal. Memang sih reversal ini kalaupun terjadi harusnya bisa jadi dampaknya kita lihat ya mungkin secara jangka pendek dulu teman-teman ya. Kita lihat dari jangka pendeknya dulu nih. Apakah dia bisa reversal balik dan closing di atas 53.000? Seperti yang kita udah bicarakan dari beberapa hari lalu. Kalau dia bisa close back di atas 53.000, itu artinya kan positif teman-teman ya. Kalau misalnya kondisinya kayak gini, ini kan artinya positif teman-teman. Nah, kita berarti bisa lihat nih, Bitcoin itu belum siap dibawa ke bear market. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gini teman-teman ya. Higher high, higher low sequence, which is ini kayak gini. Dan ingat, masih bisa yang namanya bear trap, which is kayak gini, ternyata dia di bawah banting turun lagi gitu ya, ngebentuk kayak semacam, kalau kalian lihat sekilas jatuhnya jadi seperti nanti kalian bilang nih, oh ini kayak head and shoulders nih bro, bisa turun lagi dan seterusnya, kurang lebih kan kayak gitu teman-teman ya. Tapi balik lagi, menurut saya 53.000 dolar itu adalah level krusialnya dia, dan 40.000 dolar adalah level yang cukup krusial juga bagi Bitcoin. Sementara, kalau saya boleh tambahkan teman-teman, sebelum 40.000, kita ngelihat 44.000 dolar dulu deh. Ini juga merupakan level yang menurut saya cukup krusial bagi Bitcoin. Karena kita lihat di sini merupakan Fibo 0,618% dari pergerakan terakhirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu dapat levelnya di berapa, teman-teman bisa gunakan namanya Fibonacci extension ya. Ibaratnya gini teman-teman, kalian tarik Fibonacci extension ya dari highest sebelumnya lalu ke lowest point. Which is kalau lowest point, kenapa saya consider yang ini? Karena kita sama-sama tahu ini prosesnya sangat cepat sekali teman-teman. Artinya memang di sana itu bisa dikatakan hampir tidak terjadi apa-apa gitu ya. The real atau the true candlestick yang akhirnya closingnya itu kan akhirnya berada di kisaran level ini teman-teman. Nah jadi saya pikir 44.000 harusnya menjadi satu potential target dari penurunan untuk Bitcoin. Dan kalau misalkan di level tersebut kita ngelihat reaksi, mungkin terdapat candlestick pattern seperti double bottom atau inverse head and shoulders atau misalnya hammer candlestick pattern dan lain sebagainya, bisa menjadikan indikasi yang cukup baik untuk kita ngelihat terreversal pada kisaran 44.000 dolar. Jadi dia nggak perlu deep sampai 40.000 dolar. Karena kalau misalnya kita lihat dari time frame weekly, teman-teman, ekspektasi untuk Bitcoin itu harus bertahan di atas 44.000 dolar. Karena kalau kalian lihat nih, ini exponential moving average 55 yang warnanya garis yang warna biru ini itu di 43.000 dolar, teman-teman. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di 44.000 dolar atau di atasnya, itu bakal bagus banget. Harusnya bisa memberikan setidaknya nih hopium lah buat kita holders cryptocurrency. Jadi istilahnya ya nggak terlalu galau lah. Mungkin nggak dibawa bear market secepat yang kita bayangkan lah teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih kesimpulannya kondisi Bitcoin saat ini, kita sama-sama lihat teman-teman pada time frame 1 jam aja, kelihatan Bitcoin itu masih bermain di dalam sebuah descending channel. Jadi pasca dia breakout dari sini, ini kalau kita lihat sekilas dia ngebentuk kayak semacam head and shoulders, lalu dia breakdown dari neckline-nya, dan sekarang kita main seperti berada di dalam yang namanya descending channel ya. Kalau misalnya kita break dari si key support kita di kisaran box kuning ini, sorry teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dia keganti gitu. Maaf ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dia break dari box kuning ini, otomatis Bitcoin kalian tahu ya next targetnya itu berada di kisaran 44.000 dolar. Oke? So,
Paling update saya seputaran Bitcoin kali ini seperti itu aja ya. Batasan atas 53.000, batasan bawah 44.000. Mudah-mudahan nggak break dan sampai 40.000 dolar ya. Thank you so much teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Make sure kalian like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers!